Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir ke channel saya haturkan terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Di video kali ini kembali lagi saya akan menayangkan atau menghadirkan satu buah video, yang mana di dalam video ini ada seseorang yang sangat kita banggakan ya teman-teman. Di sini ada Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi ini diwawancara oleh salah satu stasiun televisi dan beliau ditanya mengenai masa lalunya atau kisah hidupnya, bagaimana Pak Deddy Mulyadi berjuang di masa lalunya sehingga beliau menjadi seorang Bupati Purwakarta 2 periode dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Banyak sekali orang yang paling berjasa dalam hidup Pak Deddy Mulyadi. Nah, di awal-awal video Pak Deddy Mulyadi ini sumringah ya teman-teman. Ketawa, tersenyum bahagia mengingat ya masa lalunya yang mungkin beliau anggap sebagai sebuah pelajaran dan perjuangan hidup sehingga beliau bisa menikmati hidup seperti sekarang ini. Nah, tetapi di tengah-tengah pembicaraan, Pak Deddy Mulyadi ini menangis terseduh-seduh mengingat seseorang yang paling berjasa dalam hidupnya. Pak Deddy tidak sanggup berbicara di sini ya, hanya mampu mengingat sosok atau seseorang yang sangat beliau banggakan dan sangat berjasa sekali, berjasa banget dalam hidup beliau. Nah, siapa orang tersebut? Langsung saja kita simak. Ini dia video wawancaranya. Sejak kecil sampai dewasa hidup dalam keprihatinan membuat Deddy tidak membayangkan bisa menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Purwakarta. Oke. Pertanyaannya bagaimana sampai dia bisa sukses, apa rahasia suksesnya, dan siapa orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Dan hidup Anda tadi mahasiswa, jualan, nggak malu ya, mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak sempat makan jualan 3 ya hari waktu kecil. Kuliah dulu. Ya, nggak mati itu ya. Pengalaman hidup Aduh, ini pertanyaan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari kami jadi anggota DPRD. Oke, wah ini mulai dari pedagang beras. Foto-foto zaman dulu ya. Kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Wih, kemudian Pak Deddy rambutnya belah dua zaman dulu ini. Di kantor. Ngapain? Bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jam 5 udah di kantor. Pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi ya, aktivis ya. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi ini kemarin ada yang berkomentar pendemo itu jadi teman saat ini ya. Apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Oke. Anies itu apapun kan susah, paling jadi wacana. Betul. Bupati bisa langsung action. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Oke. Ceritanya begitu. Bupati kan Anda jadi wakil bupati setelah dari dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah ke sini. Pindah kemana? Wis ganteng ini Pak Deddy ini. Wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan ikut pilkada juga nekat. Nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Kok bisa? Oh, cuma dulu gede 500.000 loh. Daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah berikan jalan. Amin. Hebat ini. Cara berpikirnya cemerlang. Tahun berapa? 2008. Hasilnya? Menang. Persentasenya? Hampir 40%. 30-40%. Itu tahun 2008 sampai 2013. Terus kemudian sekarang periode kedua. Anda menang lagi. Persentasenya? 67%. 67%. Wih. Ada peningkatan, berarti masyarakat senang dengan Pak Deddy. Untuk menjadi orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu. Dan terpikirkan orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik waktu SMA. Saya senang pakai baju putih-putih. Nah, kakek saya kan mohon maaf ya teman-teman. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat.
Oh, jadi dari kecil Anda dibilang gitu? Iya, bapak saya marah, ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat apa katanya. Akhirnya jadi doa ya, jadi bupati beneran. Masih ada, sampai ikut di rumah. Wow, jadi apa yang dibilang dulu sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran. Iya, katanya nanti lebih. Amin. Ya, kalau yakin Allah selalu memberikan jalan. Lagi saya orang yang percaya ya, di balik sukses Anda pasti ada orang-orang hebat, dan itu biasanya perempuan hebat, mungkin orang tua dan istri. Adakah istri ikut di acara ini, studio? Ada. Bolehkah berdiri yang merasa istri? Ini Ambu Ane nih, cantik sekali nih Ambu Ane ini ya. Terima kasih. Cantik, pintar. Dianggap sukses ya, memimpin Purwakarta. Yang tentu kita ingin tahu apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda Nah ini mulai menangis di sini pada diri. Bisa cerita apa? Melayani seluruh masyarakat miskin terutama, sehingga saya buat kebijakan itu sekarang pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, berobat gratis untuk seluruh rakyat, dijemput pakai ambulan ke rumahnya, diantar ke rumah sakit. Rakyat boleh SMS, boleh telepon dalam setiap saat pada saya ketika ada kesulitan, sehingga istri saya tahu HP saya hidup 24 jam. Saya kalau tidur bangun, kalau ada SMS saya jawab, karena banyak sekali tengah malam rakyat ke rumah sakit kelas 3-nya akunya penuh direkturnya. Itu saya suka langsung telepon, saya tanggung jawab. Kalau nggak ada APBD-nya, tagih pada saya pribadi. Saya bilang rumah saya masih cukup untuk dijual. Allahu Akbar. Luar biasa sekali nih teman-teman. Menjadi bupati, belum ada nih orang seperti ini. Iya, istri saya tahu betul persoalan ini. Di hati saya selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda. Kenapa Anda menangis? Apa yang teringat? Merinding. Merinding teman-teman. Tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Itu yang Anda kenang tentang ibu. Iya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan nggak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti ini penting nih, pesan Pak Didi ini penting. Bisa menjadi bupati. Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak ada kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun dengan siapapun. Oke teman-teman. Merinding ya teman-teman. Setiap kali mendengar pembicaraan Pak Didi Mulyadi ketika ditanya masa lalunya, apalagi ketika beliau ditanya ibunya atau ayahnya, Pak Didi selalu ya terlihat seperti sedih. Sebetulnya sedihnya itu bukan karena keadaan zaman dulu, tetapi karena beliau itu mengingat kebaikan ataupun mengingat kegigihan orang tuanya, terutama ibunya ya. Beliau mengatakan ibunya itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang susah, apapun yang dirasakan beliau selalu tersenyum. Makanya Pak Didi Mulyadi langsung menangis ya ketika dibahas tentang ibunya ya. Kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan ibunda dan ayahanda Pak Didi Mulyadi diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga beliau husnul khotimah ya. Nah, di video kali ini yang ingin saya garis bawahi ya teman-teman. Kalau mendengar pembicaraan Pak Didi Mulyadi di tengah-tengah pembicaraan tadi, Pak Didi Mulyadi punya program sekolah gratis 9 tahun untuk semua warga. Pengobatan gratis untuk semua warga. Dan handphonenya selalu aktif 24 jam. Ketika ada warga mengeluh, ada warga SMS ataupun, beliau selalu bangun. Dan ketika rumah sakit bilang kalau kelas 3 penuh, Pak Didi langsung telepon rumah sakitnya.
Kalau misalkan biaya tidak ada, tagih kepada beliau langsung. Bahkan beliau sampai bilang, rumah saya di sebelah masih cukup untuk dijual. Coba bayangkan, apa pernah ada pejabat seperti beliau ini sampai siap potong gaji 50% untuk rakyat, sampai siap rumahnya dijual untuk pengobatan rakyatnya. Merinding kalau saya dengar obrolan Pak Deddy. Dan saya yakin dan percaya apa yang disampaikan beliau ini benar adanya ya. Kenapa? Karena kita gini aja lah, kita hitung-hitungan orang bodoh lah istilahnya gitu. Mohon maaf, bodoh dalam arti bukan berarti bodoh bagaimana, maksudnya begini teman-teman. Hitung-hitungannya simpel saja. Setiap hari beliau bikin konten ya. Tapi kontennya konten natural, tidak disetting ya. Mengunjungi warga, jalan kemana ketemu dengan warga tidak disengaja. Nah, kalau kita perhatikan setiap hari beliau bertemu dengan warga, dan ketika ada warga yang perlu dibantu, beliau bantu. Berapa uang yang dikeluarkan oleh beliau setiap harinya untuk membantu masyarakat? Kita hitung. Misal 1 juta. 1 bulan udah 30 juta. Gaji beliau berapa sebagai anggota DPR? Sebulan itu dikeluarkan kurang lebih 30 juta. Itu kalau 1 juta bantuannya. Ada juga yang 10 juta, ada yang 5 juta, itu kita nggak pernah hitung. Sudah berapa banyak beliau mengeluarkan uang untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Sudah berapa orang anak-anak Indonesia yang diangkat derajatnya oleh beliau, yang diangkat derajatnya oleh Pak Deddy Mulyadi, Egy, Delpi, terus masih banyak lagi. Berapa orang yang sudah dikasih modal usaha. Kita tidak bisa hitung teman-teman. Kebaikan Pak Deddy itu ya mungkin Allah menitipkan rezeki lewat Pak Deddy, dan Pak Deddy menyampaikannya dengan cara yang tidak biasa ya. Kenapa saya bilang tidak biasa? Orang lain itu tidak ada yang seperti Pak Deddy. Jadi saya tidak setuju ya. Saya orang yang paling tidak setuju kalau misalkan ada yang bilang ini adalah pencitraan. Teman-teman boleh nilai sendiri, boleh lihat sendiri. Makanya kalau belum kenal dengan Pak Deddy Mulyadi, jangan sembarangan bilang pencitraan deh kalau menurut saya. Karena ini sangat menyentuh sekali ya. Apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi itu sangat menyentuh di hati masyarakat, dan ya beliau itu sosok panutan, sosok teladan bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa nyaman, merasa dirangkul, merasa terbantu dengan kehadiran beliau. Ya kita doakan saja teman-teman, mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi dan keluarga selalu disehatkan, selalu diberikan umur yang panjang, sehingga beliau bisa terus membantu, bisa terus memperhatikan warga masyarakatnya dengan baik. Semoga Pak Deddy Mulyadi tidak berubah ya, tetap menjadi Pak Deddy Mulyadi seperti saat ini, yang selalu sayang kepada kita semua, khususnya masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur di tahun 2024 ini, gubernur Jawa Barat tentunya. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman juga disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semakin sukses. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.